Bayar cuma 1 miliar sebulan kok, tapi dia bisa membuat hormon dopamin kita mengalir. Apa nggak mengalir tuh ngelihat satu Indonesia nobar sampai pagi-pagi, semua happy. Lu mau berdoanya ke arah sana, ke arah sini, orang nggak, itu happy banget. Luar biasa itu obat yang kita nggak bisa nilai. Orang hanya berpikir benda, semua kan benda kan. Tapi keceriaan dan kebahagiaan kita dari apa yang dilakukan sehingga sepak bola itu terangkat, itu luar biasa. Sebenarnya kan yang kita pengen tahu, terbuka dong PSSI. Apa yang udah lo lakuin terhadap sepak bola Indonesia? Tapi karena nggak ada, ya udah semua bisa dilakukan. One man show ya, gimmick, gue bikin gini biar gini, enggak, itu keluar, it comes from my heart gitu kan. Saya waktu itu siaran di Jebret kan, saya bilang kan tulisannya gitu, percuma kita lolos Piala Dunia kalau kita gagal memanusiakan manusia kan. Ketemu lagi dengan saya Dendik Priyanto di podcast Ruang Bola. Podcast ngobrolin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan saya nggak sendirian, tentu saja bersama rekan saya Indro yang bukan warkop. Bukan warkop. Nah, Abang Indro. Ya. Kita ini kan bertahun-tahun kayaknya ngobrol ya, ngomong tentang bola Indonesia, ngomong tentang Liverpool kesukaan lu. Dan ngomongin soal supporter. Nah, belakangan ini kan gue tuh ngerasa bahwa ada sosok di dunia maya nih ya yang selalu mengejutkan. Selalu ngasih info-info A1. Aduh, A1 ini udah kayak ya kita kerja di wartawan lah ya, kita tahu A1 mana nih? Anak mana nih yang bikin A1? Nah, bersama kita udah ada sosok itu, sosok yang selalu kalau ada soal timnas nih dia yang gercep duluan nih. Bahkan gue masih inget tuh dulu tuh ada main naturalisasi siapa yang belum oke nih, terus tiba-tiba ini kayaknya akan dinaturalisasi ya, tapi kok nggak ada. Ternyata beliau dukung. Pas info satu main ini akan masuk ke timnas Indonesia. Dan sekarang kita bersama siapa? Harpa. Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Baik, juga Bung Indro. Ya. Baik. Waduh. Nah. Ngeri ini, berat. Apa kabar, satu. Bung? Baik. Tidak sebaik timnas tapi. Waduh, berat. Ini kelabut. Gue ini udah berasa apa ya? Berasa mau happy gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin timnas, aduh. Lunglai say. Tapi mudah-mudahan nanti kan mau Natal, siapa tahu ada pelatih baru nanti. Wah, kenapa saya Natal? Sebentar, akan ada tim kepelatihan terbaik sejagat raya. Itu jadi backfire ya istilah itu ya. Iya dong. Tim kelihatan terbaik artinya ngasih parameter yang tinggi, akhirnya jadi ya bumerang lah buat mereka yang ngasih itu siapapun itu. Tapi kayaknya itu tim kepelatihan terbaik di planet Namek deh. Nah, saya langsung aja ya. Bung Harpa. Ya kan Bung Harpa kan selalu A1 gitu ya. Yang setara informasi itu kan paling wush gitu ya. Kayak yang lagi masalah nih wush. Nah, saya penasaran nih. Sebenarnya masalah Erick Thohir versus ST ini kenapa sih? Gila. Langsung kecepatannya kayak wush juga nih, cepet juga langsung nih. Ya, ini duet yang sebenarnya dulu sangat saya pribadi cukup menyanjung lah, sangat menyanjung bahkan namanya wangi sebelum ini kan, duet ST dan ET. Ya, tapi kemudian kita tahu lah 6 Januari itu kayak lagunya Gigi kan. Januari itu semua di situ kan asal muasalnya kan. Kemudian ada kabar yang mengagetkan, itu kita di tengah persiapan menuju ke Australia. Kita mau lawan Australia, kita udah gegap gempita, udah semangat, udah ya inilah udah blossom gitu loh, udah nggak sabar. Kemudian dipecat tanggal 6 Januari dengan berbagai alasan dan asumsi yang sampai saat ini juga tidak terbukti. Bahkan gue sempat berbicara dengan 1-2 orang di tim kepelatihan Era Sintayong, mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang clear. Ya. Apa penyebab mereka dipecat? Hanya menduga-duga, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Salah satu yang paling menonjol kan katanya karena ET tidak mau ada 2 matahari, katanya. Yang kedua, ini apa namanya, bukan asumsi ya, tapi prediksi orang. Yang kedua, katanya ada konflik atau dinamika di ruang ganti, ya kan? Bukan
saya yang mengklarifikasi, bukan JJ juga karena mungkin dia bias, bukan Esko, bukan ketua umum, tapi pemainnya langsung sudah mengklarifikasi, yaitu Ragnar dan Calvin Verdong di sebuah talk show. Dibilang nggak ada, malah mereka mengatakan Sintayong itu lucu orangnya, walaupun harus menggunakan translate. Lalu yang ketiga ada masalah bahasa atau budaya, ini paling lucu, karena di grup B kemarin round 4 pelatih Saudi itu nggak bisa bahasa Arab. Ini ajaib sih ini. Efrenat definitely nggak bisa bahasa Arab, dan tapi kita bisa ingat ininya pidato dia waktu di ruang ganti saat menghadapi Argentina. Wah itu strong banget tuh lingualnya kan, dari bahasa Prancis yang indah ditranslate ke bahasa Arab yang punya daya tekan, itu membuat semangat mereka luar biasa. Jadi nggak ada masalah. Bahkan Graham Arnold pun pelatih Irak nggak bisa bahasa Arab, dan bahkan baru mungkin 1-2 bulan melatih Irak. Sukses. Saudi lolos ke Piala Dunia, Irak lolos ke round 5. Bahkan pelatih Qatar ya siapa ya? Lopetegui kalau nggak salah. Nggak bisa bahasa Arab juga. Nah, jadi asumsi dan alasan-alasan semua yang membuat STY dipecat itu tidak ada yang clear sampai saat ini. Dan bahkan mereka di sisi lain sudah menyiapkan jauh-jauh hari penggantinya. Saat kita masih on the track, menurut gue kita on the track. Lawang kita peringkat 3 kok akhir tahun lalu. Cuma beda 1 poin sama Australia. Beda sekali. Itu apa alasannya kalau gitu? Ya kita hanya bisa menduga-duga kan. Dan kemudian dia pilih pelatih yang ya dari awal sebelum dipilih pun kita sudah bertanya-tanya kan track recordnya kan. Walaupun saat itu ya udah kita jangan seperti pemilu lah. Kita beda pandangan. Begitu udah selesai, tokohnya udah gabung, orangnya masih berantem di bawah. Nah oke, kita satukan tekad, dukung sama-sama timnas. Tapi kan kemudian ada salah seorang Esko yang menurut saya tuh bukan agak ya, tapi statusnya itu memecah belah. Ya membawa-bawa, nggak tahu lah kenapa dia begitu benci dengan STY. Dibilang 3 kali menang. Kayaknya gua tahu nih. Si keras. Siapa itu? Oh oke, sebut saja namanya Si keras. Ya kan, maksudnya dia kan membawa-bawa lagi ke era STY pelatih lama. Lah ngapain? Kita sendiri sebagai fans sudah. Gue nggak mau kata move on ya, karena move on itu seolah kita melupakan. Kayak kita masa kita move on dari presiden sebelumnya, nggak bisa. Pak Jokowi, Pak SBY dan sampai Soekarno itu kan semua bagian dari negara kita, suka atau nggak suka kan. Nggak bisa kita bilang kita move on dari Soekarno gitu. Nah jadi tapi kita ya udah oke, kita dukung nih Patrick Kluivert. Tapi kemudian dia sendiri ya kan yang men-drag down lagi ke belakang. Nah jadi pertanyaannya dari situ adalah, ini tim nasional punya kelompok itu punya seluruh rakyat Indonesia seperti singkatannya kan, PSSI. Nah itu akhirnya, tapi itu pun kita masih tetap dukung waktu round 4. Ya saya sama beberapa teman, kalau saya sebut deh, kesana nggak ada yang biayain sama sekali. Kalau mau dihitung-hitung dengan uang yang kita keluarkan juga lebih banyak minus, cuman kita tetap bayangin tuh. Ibaratnya kita nggak setuju dengan keputusan itu, tapi kita tetap dukung. Nah, sementara mereka malah sepertinya punya agenda pribadi menurut saya. Nah, ini yang nggak ngerti lah mau dibawa kemana. Oke, gua mau memperdalam soal ini, Bung Harpa. Soal satu statement Anda soal matahari kembar, kedua soal pribadi. Nah, menurut Bung Harpa, ini emang Erick Thohir itu punya masalah pribadi dengan... Saya nggak tahu ya, cuman kalau dari rentetannya itu kan kalau orang Chinese bilang tuh ciong ya hubungannya. Ciong. Ada yang tahu ya? Ciong. Nggak tahu kenapa, pokoknya zatnya nggak tahu gimana gitu ya. Padahal sebenarnya ini bagus hubungannya. Kalau kita masih ingat dulu itu awal-awal waktu Pak Erick Thohir naik jadi ketua umum, itu saya masih ingat STY pernah ngomong, masih zaman Iwan Bule sih. Kalau Iwan Bule dipecat, saya ikut dipecat. Nah, mungkin Erick Thohir itu tersinggung. Oh, saya ini Taipan, menteri, bahkan kalau nggak salah dapat restu dari Pak Jokowi saat itu, Menteri BUMN, lu kok nggak mandang gua? Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, tapi kan akhirnya lanjut, kemudian diperpanjang kontraknya itu 6 bulan untuk mengcover Piala Asia Senior tahun 2024 awal dan Piala Asia U23 medio 2024, 6 bulan. Dikasih target yang menurut kita semua sih waktu itu sih agak-agak nggak masuk akal sih. Lolos knockout stage untuk pertama kali, dan jangan lupa segrup kita sama siapa? Jepang, Irak, Vietnam. Yang mana Vietnam aja kita nggak bisa menang dari dia dalam mungkin 15 tahun atau berapa lah gitu. Berhasil
dengan 8 skenario terakhir. Karena saya masih ingat di stadion dulu tuh nunggu partai Oman non Kirgistan. Satu sama dapat. Wah, itu benar-benar kayak kita semua mulai tumbuh rasa percaya diri dan optimisme kan. U23 nggak usah saya ceritain lah ya bagaimana indahnya saat itu dengan salah satu video kompilasi nobar di seluruh penjuru Indonesia dengan lagu apa Coldplay ya. Ya kan Coldplay dan indah lah. Nah, targetnya apa ingat nggak waktu itu? Pak Ketua Umum bilang perempat final, STI bilang enggak semifinal. It happens. Nah, jadi panjang kontrak kan, lolos round 3. Entah kenapa, nah di situ nggak ngerti deh. Kita on the track tadi, peringkat 3. Tapi kemudian AFF kita gagal karena memang kita pakai bocah. Betul. Dan itu udah dikatakan sama JJ atau siapa ya kalau nggak salah, itu udah kesepakatan memang. Kesepakatan kita mau ngasih pemain yang lapis 2 kan. Nah, ya nggak ngerti ya, apakah memang ada masalah pribadi, saya juga nggak paham. Gitu. Yang pasti tidak ada alasan yang kuat untuk memecat dia saat itu di tengah gegap gempita sepak bola kita yang sangat luar biasa. Dan kalau dibilang orang bilang matahari kembar, menurut saya setiap ST naik, nama ET itu naik. Setiap ST naik, nama ET pasti naik. Memang nama ST yang bergema di stadion, kenapa? Karena dia adalah ibarat jenderal Romawi yang berperang di lapangan. Pasti pasukan akan lebih merasa dekat dengan dia. Tapi sesarnya tetap ET. Nah, begitu pemecatan itu kan semua orang bingung kan? Semua orang bingung kenapa nih alasannya. Akhirnya apa ya? Kita cuma hanya menduga-duga. Mungkin memang entah ada bisikan atau mungkin ya dia kalah bersinar, kita nggak tahu. Sampai saat ini tidak ada clear permasalahannya apa kenapa ST dipecat. Nah itu soal bisikan. Gue pengen mendalam ke Abang Indro nih sebagai seorang paguyuban supporter timnas. Ini kawan-kawan satu ini, Bang Bung Harpa ini kan ribun stadion GBK ini ya, bahkan ke Patriot, ke seluruh pertandingan kayaknya dia selalu nongol. Kawan kita nih. Nah menurutmu gimana sebagai seorang yang udah bertahun-tahun nih ngurusi dan berdiri bersama-sama dengan para pemain? Ya kalau kita ngelihat kan waktu zamannya STY gitu ya. Zamannya STY tentunya kita ya apapun yang terjadi untuk Piala Dunia kali ini kita nggak terlalu tinggi lah ini kita. Nah, gue pengen mengeksplorasi lebih dalam soal matahari kembar dan sosok yang mungkin dianggap mengalahkan secara popularitas ya, yaitu seorang Erick Thohir. Menurut lu? Nah kalau menurut gue malah sebenarnya dari dulu ya paguyuban supporter menilai ini kan dia udah naturalisasi yang ugal-ugalan, banyak yang bilang gitu kan. Sebenarnya kita nggak anti dengan naturalisasi, cuma berapa lama nih pelaksanaan naturalisasi. Kita udah ngeliat ini Erick Thohir menjalankan PSSI sendirian nih, dia cuma one man show gitu, dan dia nggak meluncurkan blueprint ataupun roadmap sepak bola Indonesia yang benar. Itu kita udah lama ngeliat, mau dari zaman STI, mau dari zaman Patrick Kluivert apalagi gitu kan. Makanya nggak jelas nih perjalanan timnas kita. Apakah memang cuma timnas kita ini urusin, liganya nggak diurusin. Lalu juga bagaimana untuk generasi mudanya, grassroots mudanya itu juga nggak dijalanin. Nah ini yang kita lihat sebenarnya nih udah salah arah nih si Erick Thohir gitu ya. Kita udah ngeliat salah arah dan kita udah menilai ini harus ada revolusi di PSSI. Gak bisa dengan hal yang seperti ini lagi dilakuin gitu ya. Karena banyak hal dia lebih pada pencitraan, segala pencitraan. Jadi dia lebih mengutamakan timnas gitu ya untuk masyarakat kita mencintai timnas gitu. Tapi kan apa yang dilakukan ini nggak seperti yang sebenarnya harus dilakukan. Roadmapnya nggak ada kok. Pernah nggak ngelihat roadmap ataupun blueprint sepak bola? Gua pernah lihat roadmap sepak bola Jepang. Di 2050 juara mereka. Iya, kalau Jepang jelas ada di web, kelihatan siapa juga bisa ngelihat. Nah ini yang kita ngeliat. Nah ini akhirnya kita ngeliat pergantian Sintayong ke Kluivert, lalu juga pergantian Kluivert juga gitu. Ini mereka bisa melakukan hal itu seenak-enaknya karena nggak ada roadmap yang kita ngeliat. Apa sih sebenarnya
target dari Sintayong sendiri gitu kan, sehingga sampai dipecat nggak ada gitu. Kita nggak ngelihat hal itu. Nah ini yang akhirnya terjadi seperti ini, masyarakat semakin marah dengan Erick Thohir. Iya, dan sebenarnya kan kita juga bukan hanya berbicara soal terkungkung soal STI juga kan, tapi banyak faktor-faktor lain yang menjadi catatan juga gitu. Jadi tadi konsistensi juga kita nggak jelas nih target Piala Dunia itu tahun berapa. Kemudian bagaimana dengan kalau gue mungkin agak sedikit berbeda dengan Bung Indro ya. Kalau naturalisasi gue tetap setuju, cuman memang tidak bisa terus-terusan dan dipilih-pilih gitu loh. Karena memang naturalisasi ini yang membawa kita juga harus diakui sampai kita bisa ke round 4. Cuman sampai kapan? Ya kan masih ada nanti generasi keempat yang udah nggak bisa lagi dinaturalisasi. Terus kemudian kayak Sandy Walsh dan Tom Haye juga udah berumur segala macem, kan tetap juga harus liganya dibenahi. Kemudian grassroots ini bukan asal ngomong aja, tapi bagaimana di EPA itu udah jamak banget ya jual beli atau harus bayar untuk masuk dan seterusnya. Kompetisi ya memang ada lah yang harus diakui juga, perbaikan dari Pak Ketum tuh ada juga, misalnya kayak VAR itu juga harus kita akui. Cuman kelihatannya dari konferensi pers terakhir yang dilakukan kalau nggak salah hari Jumat minggu lalu lagi ya, itu kayak omon-omon aja gitu loh, kayak ngawang-ngawang gitu ya. Bahkan menurut gua agak ada kesan sedikit membenturkan antara pemain dan juga fans. Gimana itu? Membenturkan tuh gimana kalau? Ya dia kan bilang ini pemain kok diserang apa segala macam, ada ujaran rasisme. Memang gitu kita tidak sepakat, sangat tidak sepakat, definitely 100% kita tidak sepakat. Itu udah jelas. Tapi ini kan satu kesatuan tersendiri nih. Nah masalahnya pertanggungjawaban Anda nih sebagai ketua PSSI terhadap segala permasalahan yang Anda buat sendiri, permasalahan ini apa, itu intinya kan gitu. Jadi dia lari-lari kemana-mana soal, kemudian dia bilang apa? Iya kita ditegur sama AFC katanya mau keluar. Jepang. Itu kan G2G kan. G2G kecuali kita demo ke kantor AFC. Oke lah itu boleh, kan nggak ada. Gitu. Jadi menurut gue lari, dan sedikit menurut gue dia agak menantang fans. Mungkin nggak tahu, mungkin dia dapat validasi atau apa untuk jadi ketua terus. Gue nggak ngerti. Cuman tidak ada bahasa yang clear, permintaan maaf yang clear, kemudian evaluasi yang clear, lalu apa selanjutnya? Kepelatihan aja kita kosong. Kemudian standar itu berubah. Kalau dulu 6 Januari dipecat, selang 6 hari udah langsung ditunjuk pelatih dan udah disiapkan berbulan-bulan. Sekarang masih lama, masih mulai Maret. Esko bilang begitu, ketua umum bilang nggak usah buru-buru segala macam. Padahal Piala Asia itu 1 tahun 2 bulan lagi loh. Oh, setahun 2 bulan ya? Bukan 2 tahun lagi. Bukan. Karena kan Januari kan 2027, 1 tahun 2 bulan lagi. Dan tim nasional itu bukan seperti klub. Hari ini datang, misalnya sebulan lagi turnamen tiap hari bisa ketemu kan enggak. Definitely November nggak ada FIFA Match Day, baru Maret ketemu. Habis Maret, Juni, Juli sama November hanya 4 FIFA Match Day lagi kita punya. Nggak banyak ini, jadi itu dia kok standarnya beda ya. Jadi inkonsistensi, kemudian membenturkan segala macam ini. Jadi bukan hanya soal Sintayong dipecat. Mau Sintayong dipecat 100 kali juga kita nggak kehilangan apa-apa kan. Cuman bagaimana nih selanjutnya? Menurut gue sih willingness-nya itu atau kesinserannya, ketulusannya itu untuk mengatakan saya sorry dan kita akan memperbaiki itu nggak ada. Itu intinya sebenarnya. Hal itu yang membuat seorang Bung Harpa akhirnya bilang ET harus out. Yes, betul. 100%. Jadi bukan soal Sintayong nah misalnya contoh ad interim, salah satunya menurut gua ya, kalau dia tunjuk misalnya let's say Alexander Zverev atau Jordi Cruyff untuk menangani sementara tim nasional, itu udah salah satu poin positif. Oh berarti dia ada langkah yang coba dilakukan untuk mengganjal situasi ini dengan pelatih ad interim. Itu aja nggak dilakukan. Terus katanya mau masuk 100 besar, tapi kok FIFA Matchday nggak ada. Nggak logis sama sekali berarti ya? Iya kan. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi apa tadi? Jadi lupa tuh. Itu alasan kenapa akhirnya ET out kalau menurut Bung Harpa, dan diikuti oleh banyak sekali suara-suara itu ya. Dan perlu disclaimer ya. Jadi biasa nih. Jadi kalau saya pribadi juga nggak mau mengatakan setiap yang berbeda pendapat itu buzzer. Meskipun mungkin ada ya. Gak apa-apa, itu biarin aja orang berpendapat, jangan dibilang buzzer juga. Kan dibilangnya provokasi, ya kan, ngegosok-gosok.
Lah enggak, itu kan pendapat pribadi saya. Saya boleh kan, walaupun saya tahu mungkin ada yang melihat saya sebagai influencer, jadi terpengaruh. Ya itu kan konsekuensi saya mungkin. Bahwa saya ada di lapangan, jadi orang merasa dekat, saya nggak ngerti. Tapi itu adalah opini pribadi saya. Yang menurut saya itu hak saya. Karena ada 200 miliar setiap tahun dari Kemenpora ke PSSI. Iya, iya. Iya, itu duit pajak kita kan. Dari kantongnya kita semua kan. Masa kita nggak boleh berpendapat sama seperti kita beli makanan, makanannya kok mentah. Masa kita nggak boleh bilang ini mentah kalau memang mentah ya. Dan apa kita harus dari chef kan bisa gitu kan. Oh kalau lu ngeritik makanan harus bisa masak dong katanya. Ya nggak juga. Dan kedua kita beli tiket itu kan duit kita juga. Dan yang ketiga persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Bukan persatuan sepak bola Erick Thohir dan kawan-kawan. Iya dong, bener dong. Kecuali saya body shaming, fitnah, sara, oke lah. Itu pendapat normal gitu. Jadi menurut saya yang mau stay pun gak ada masalah. Misalnya, oh kalau saya senang tuh kalau ada, menurut saya lebih pilih dia Bung. Kenapa alasannya gini-gini? Enak kayak gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Jadi itu opini pribadi, opini mungkin Bung Indro atau siapapun mungkin punya pendapat tuh bebas-bebas aja gitu. Nah itu pendapat saya kenapa akhirnya keluar tagar ET out gitu. Nah, kalau petisi juga nggak jauh juga. Gimana Karena tuh? kita ngeliat kan juga sekarang malah menyalahkan supporter, alasannya nggak banyak pelatih-pelatih top yang mau melatih Indonesia karena serangan-serangan bullying dari netizen kita gitu kan. Nah ini juga aneh gitu. Kenapa ini diarahkan? Padahal kan yang sebenarnya pelatih-pelatih itu tentunya akan berpikir kalau mau melatih Indonesia blueprintnya seperti apa? Apa target gue gitu kan? Kalau pelatih-pelatih top, ya kan yang mau melatih Indonesia. Terus juga kedepannya ini seperti apa? Sepak bola Indonesia dia harus ngelihat juga. Nah itu kan pertimbangan-pertimbangan sebenarnya bukan karena bullying yang dilakukan oleh netizen Indonesia gitu. Ini agak aneh. Jadi menyelamatkan diri dan ketika pemecatan Patrick Kluivert makanya selalu kalau diundang ke media gitu ya selalu gue bilang ini untuk menyelamatkan muka PSSI sendiri. Untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Jadi jangan serangannya jangan ke Erick Thohir. Tapi ya udah ke Patrick Kluivert out gitu kan. Habis itu makan popcorn di Camp Nou. Enak kali bang, popcornnya bang. Habis dapat ngantongin berapa banyak tuh. Nah itu juga kita nggak tahu tuh kompensasinya berapa tuh. Karena STI sendiri kan juga masih dicicil kalau nggak salah. Gaji atau kompensasinya gitu. Gitu. Jadi ya apa ya? Kayak tadi yang Bung Indro bilang. Mereka nggak to the point, bahkan tadi cari-cari alasan kalau soal bullying, buset STI apa kurangnya dibully, bahkan pakai melalui dengan beberapa influencer. Itu gimana itu? Nah saya jadi penasaran tuh. Aduh. Ini soal tekanan influencer. Bung Harpa ketika bilang ET out, ditekan nggak? Atau dapat serangan nggak? Kalau serangan bocil-bocil pasti, bocil-bocil yang, woi lu gitu biasa. Emang lu udah sehebat Erick Thohir gitu biasa ada, nggak apa-apa. Itu udah biasa banget. Itu ada yang lebih parah lagi dulu waktu kasusnya seorang pemain itu loh, sempat senggol. Oh itu lebih ganas lagi. Jadi tapi nggak apa-apa. Ada yang agak sedikit jorok, ada macam-macam biasa. Tapi kalau dari mereka, karena saya tahu apa yang saya lakukan itu nggak sejauh ini nggak saya kasih loophole buat mereka. Gitu, itu kan opini normal aja gitu. Sama ya, misalnya kalau kita bilang dengan pejabat, kita nggak setuju dengan kebijakannya, itu normal-normal aja gitu. Itu bagian dari opini. Nah, mungkin karena nggak ngerti ya, karena selama ini mungkin orang takut diserang buzzer. Buat saya itu buzzer, sorry itu saya itu nothing. Selama kita nggak kasih loophole buat mereka ya, gitu 3 hal itu sara, jangan fitnah, jangan body shaming, aman nggak ada masalah. Mereka mau ngapain coba? Mau nelfon terus mau larang apa, masa malah lucu dan mereka takut juga kan gitu. Jadi biasanya orang itu takut berpendapat sekarang itu karena buzzer, diserang buzzer itu memang kalau nggak siap kita agak kaget juga awal-awal, tapi kalau lama-lama ya mau ngapain emang mereka gitu, itu sih. Mungkin Bung Indro mau ngerasakan diserang buzzer. Udah. Gimana ya? Udah banyak. Ada yang paling keras ada bang? Ada bahkan yang DM juga ada kan. DM wah. Iya DM banyak. Pernah dapat 500 DM nggak? Gimana? Apa ya terkeras yang pernah? Ya kalau kata-kata kasar banyak gitu kan. Itu malah medsosku udah sempat ditutup sama istri. Nah itu yang kita nggak enak kadang-kadang di kolom komentar. Orang terdekat kita yang kita khawatirin. Iya, tapi akhirnya buka lagi
Dan akhirnya gue cair gue bilang cair nih ya cair. Bikin gini, kalau mau komen harus yang follow. Jadi masih lumayan. Itu. Jadi menyaring secara nggak langsung lah. Nah ini gue dapat info A10. Kalau 4 ini kertas ya. Apa kertas Empat soalnya? kertas. Gue A10 gede. Katanya nih ada orang atau oknum diduga oknum PSSI yang katanya nggak suka sama Bung Harpa karena teriak ET out. Itu gimana Bung kronologisnya? Oh iya, saya baru tahu malah. Nah ini makanya infonya A10. Kalau A10-nya kan situ ya Bung. Ini udah oknum diduga lagi. Pasti nggak suka, itu normal. Nggak mungkin kita punya standing point, kemudian semua orang suka tuh nggak mungkin. Apalagi ini apa ya, menyerang profesional kan, bukan menyerang fisik atau apa enggak gitu. Pasti mereka nggak suka, udah pasti. Tapi yang suka juga banyak. Yang suka banyak. Bukan hanya di lingkungan PSSI, tapi juga di masyarakat. Saya yakin banyak. Jadi nggak ada masalah sih. Nggak ada apa-apa sih. Demen gue nih suka banget. Oke, sekarang ini jadi kemarin itu kami ngobrol Bung ya. Kami ngobrol sama JJ ya di sini ya. JJ itu cerita salah satu yang bikin dia agak nyesek gitu ya, karena proses pemecatan STY itu menurut dia sangat tidak layak gitu ya. Dia cerita dengan sangat enak begini. Dia 3 jam atau 4 jam sebelum pemecatan, Iya, pagi-pagi itu. Ya, Pak Sumarji datang bawa map, terus dia sampai Pak Sumarji dengan wajah yang sangat apa namanya? Pak Sumarji kan wajahnya wajah baik-baik ya. Saya bersaksi Pak Sumarji orangnya baik. Iya, saya suka banget kayak kita lihat Pak Ade di sekitar rumah kita. Ya, datang, ayo Mas ngopi. Kayak gitu kan. Dia datang tiba-tiba bawa map terus ya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ini harus Anda tanda tangani. Dan ya kayak mau bilang ya kami semua pengen kamu out dari negara ini. Boleh saya tanya gantian nggak? Menurut Anda Pak Sumarji setuju nggak dengan pemecatan Sintayong? In my humble opinion, enggak. Lihat dari mukanya ya, in my humble opinion, enggak gitu. Tapi ya hati orang tidak yang tahu ya. Tapi kok aku merasa seperti halnya Pak Ade di sekitar rumahku yang kalau ketemu kayak gitu ya, aduh sayang banget ini kan gua udah bangun posko ini, udah bagus banget posko RT, kenapa posko RT-nya lo hancurin gitu lah kira-kira. Analoginya bener banget lagi. Lah kalau menurut Bung Harpa gimana tuh soal pemecatan yang sangat Ya, itu kan saya langsung keluarin satu tagline kan, dan itu again ya banyak tagline itu saya bukan yang tipikal gimmick gue bikin gini biar gini, enggak, itu keluar it comes from my heart gitu kan. Waktu itu siaran di Jebret kan, saya bilang kan tulisannya gitu, percuma kita lolos Piala Dunia kalau kita gagal memanusiakan manusia kan. Itu I got your point. itu kan. Terus argumennya biasanya itu counternya gini, dia kan dibayar gitu. Saya udah tahu orang pasti mau gitu, tapi saya balikin gini, berapa banyak di negara ini orang dibayar tapi nyusahin kita. Berapa banyak orang di negara ini yang dibayar jadi Tapi nyusahin kita. Dia dibayar, bahkan dengan profesionalitas dia mengalahkan negaranya sendiri, Korea Selatan. Iya kan, U23, apalagi mau kita nggak bayar dia kan nggak mungkin. Iya. Masa enggak dong, harus nggak dibayar baru lu, wah kan nggak mungkin lah. Bayar cuma 1 miliar sebulan kok, tapi dia bisa membuat hormon dopamin kita mengalir. Apa nggak mengalir tuh melihat satu Indonesia nobar sampai pagi-pagi, semua happy. Lu mau berdoanya ke arah sana, ke arah sini, orang nggak, itu happy banget. Luar biasa itu. Itu obat yang kita nggak bisa nilai. Orang hanya berpikir benda, semua kan benda kan. Tapi keceriaan dan kebahagiaan kita dari apa yang dilakukan sehingga sepak bola itu terangkat, itu luar biasa. Meskipun Pak Erick Thohir juga ada peran di sana sebenarnya saat itu. Ya kan, dengan berbagai fasilitas yang disediakan, dengan juga naturalisasi yang dipercepat, itu juga ada juga. Makanya saya sayangkan itu kenapa kok akhirnya pecah kongsi itu duet itu gitu loh. Jadi ya nggak tahu lah. Jadi ke drag down nih. Iya. Gitu Padahal sih. tadi itu gue udah merinding banget loh, momen U23 lewat Korsel itu kan. Ini sekarang gue kalau inget itu langsung merinding sekali nih. Iya. Gitu. Aduh gila kalau inget itu sih. Betul, ya. Lagunya tuh apa dulu lupa. Iya, Coldplay itu. Coldplay. Terus ada lagu lagi Titanic dipakai lagunya. Ada, iya. Ada lagu Titanic, wah itu lihat Iya kan? Justin Hafner Itu terus kan- nggak jadi. Itu kan hormon gila dopamin keluar itu kan. Gila Sehat itu. semua kita happy. Subuh. Terus pagi-pagi orang pasti kerja senyum-senyum tuh di kantor. Gua kan jarang sholat subuh dengan sangat khusyuk. Saat itu khusyuk. Langsung berapa rakaat itu langsung. Iya kan? Langsung khusyuk banget. Tuh coba. Iya. Secara religius juga semakin Iya. membuat orang lebih dekat, bersyukur semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan apa semua. Wah, pokoknya happy banget semua. Dan kita menatap saat itu round 3 loh dengan penuh Iya. rasa senang. Nah, itu.
Kan sayang kan, maksudnya udah satu-satunya yang ya mungkin di tengah kehalutan bangsa kita ya dengan segala macam problematika, ada satu area yang itu waktu lawan Korea Selatan itu gue duduk di media tribun. Begitu kita lawan Korea Selatan, itu beberapa wartawan Korea Selatan datang ke gue nyelamatin. Mungkin dipikir ketua umum kali ya. Ya maksudnya dia menghargai lah. Congratulations, very good. Oh ya, terus saya balas waktu itu saya masih ingat. Thank you for sending your best citizen, saya bilang gitu. Your best citizen. Ya. Jadi ini rasanya kalau negara kita punya kebanggaan, dihargain. Oh itu rasanya ya, itu yang saya rasakan. Tapi yang paling penting adalah persatuan kita. Itu benar-benar natural. Jadi bukan A, bukan B, bukan C yang hanya mempersatukan kita, tapi di sepak bola saat itu tuh gua rasain banget sih, luar biasa. Nah, tapi kalau lo ngelihat bedanya pemecatan STY sama pemecatan Kluivert, yang paling mendasar apa tuh? Yang mendasari? Kalau Kluivert menurut gua itu didasarkan atas tekanan publik menurut gua. Karena itu kan tidak melalui rapat ESCO kan? Setahu gua nggak melalui rapat ESCO, sementara Sintayong melalui rapat ESCO. Yang kedua, alasannya kenapa seperti itu, pas Kluivert kan nggak ada penggantinya, berarti mereka belum siap. Sementara STY sudah ada penggantinya dan mereka pun sudah mengatakan sudah siap. Dan ya nggak tahu, bingung mau ngomong apa gitu. Ya mudah-mudahan ada sesuatu lah sebelum akhir. Karena tahun lalu tuh habis kita ngalahin Saudi 2-0 itu gue masih ingat banget tuh bikin konten itu judulnya kita tutup 2024 dengan senyum. Karena kan sepanjang 2024 itu kan dopamin keluar semua tuh. Dari mulai Asia Senior, Asia U23, lolos round 3. Gue masih ingat drawing di Kuala Lumpur kan, satu-satunya lo yang gue datang, gue bingung juga tuh. Padahal kan deket ya, murah juga. Wih, satu grup sama Saudi. Habis ngalahin Argentina, Jepang ya udahlah ya Jepang ya. Australia langganan Piala Dunia, China Bahrain nggak bisa underestimate. Mampus nih di grup neraka nih. Tapi kita bisa 2024 akhir peringkat 3, hanya 1 poin dari peringkat 2. Wah itu kayak shit man, ini tahun 2025 gimana lagi nih? Ada pencak silat. Itu boleh gue sebut skandal gak sih? Skandal bisa sih ya, menuju ya skandal. Skandal Erick Thohir. Wih, bersilah. ini baru sekali nih ada keluar kata terminologinya langsung berubah loh nuansanya ya. Gimana kalau menurut lo? Ya ini kita ngelihat memang karena ketidakjelasan itu semua gitu kan, jadi dia bisa mencat Sintayong dengan seenaknya, lalu bisa juga mau mencat PT Kluivert seenaknya cuma buat nutupin jangan sampai bola panas ini ke arah PSSI gitu kan. Ini kan karena memang nggak ada blueprintnya. Sebenarnya kan yang kita pengen tahu terbuka dong PSSI. Apa yang udah lo lakuin terhadap sepak bola Indonesia. Tapi karena nggak ada, ya udah semua bisa dilakukan. One man show ya. One man show. Iya kayak ini gitu. Nah sorry, nih skandal ini menurut KBB, menurut AI. Insiden publik yang memalukan. Ada memenuhi unsurnya yang memalukan ya. Oke. Seringkali melibatkan dugaan pelanggaran norma moral. Nah, tapi atau hukum. Berarti salah satu yang menyebabkan kemarahan publik. Kejutan juga. Banget tuh kejutan. Dan rusaknya reputasi. Berarti benar skandal. Bisa. Udah, ini baru sekali nih ada kata skandal nih. Dan kita basicnya empiris ya. Bukan ini. Bisa diverifikasi. Emang luar biasa nih wartawan. Kawakan juga kayaknya. Nah, Gitu. apa namanya? Ngomong-ngomong soal skandal nih, gua nggak tahu ini masuk level harus kita verifikasi. Tapi ada satu info gitu ya, yang kita kutip juga dari Bung Andre Rosiade bahwa Exco ini sepakat untuk STY balik lah kira-kira gitu. Nah ini Bung Harpa punya info A1-nya nggak ini? Beneran nggak ini atau emang sekadar ya politician is politician? Gitu. Saya nggak tahu gimana. Sebenarnya bisa kita lihat dari berbagai alat bukti. Di antaranya adalah waktu Pak Sumarji itu kalau nggak salah habis pulang dari Saudi dia kan bikin konferensi pers kalau nggak salah di bandara deh. Nah orang-orang yang di belakang dia itu kemungkinan salah 5 atau salah 6 itu yang menurut gua tuh yang tadi disebutkan tadi. Mungkin nggak semua ya, yang lain nggak tahu ya atau enggak gitu. Tapi again ini kan emang ada pernyataan resmi kan dari Bang Andre Rosiade. Nah yang kedua kemudian direspon kan sama salah satu Exco. Dan dengan mengatakan mana ada kok nggak ada rapat Exco kok, iya kan lari kan, bukan emang orang berpendapat harus rapat kan, oke lah, tapi itu terserah dia. Yang menjadi critical thinkingnya adalah ya kenapa nggak ada rapat Exco, atau jangan-jangan akhirnya kita kemana-mana kan asumsinya, jangan-jangan karena memang
Kalau voting kalah, makanya mereka menghindari rapat Esko. Atau mereka takut ada konsekuensi yang lain dari rapat Esko itu, entah mereka mengadakan KLB atau apa, kita kan nggak tahu. Nah mekanisme ini kan juga kembali nggak konsisten kalau kita lihat. Kembali lagi, waktu itu mencat Sintayong, nunjuk Kluivert pakai rapat Esko, sekarang nggak, one man show. Sementara datang ke podcast bisa bapak itu. Iya kan, apa susahnya rapat Esko? Gitu. Jadi ya karena terlalu banyak mungkin apa ya, trick and trips ya, apa nggak ngerti lah. Akhirnya jadi capek sendiri dan nutupin dari satu blunder ke blunder yang lain gitu. Kalau terbuka mereka rapat Esko, kemudian ini ada 8 kesimpulannya bahwa begini-begini kan lebih enak. Ya tentu nggak akan memuaskan semua pihak, cuman paling nggak orang bisa melihat ada sincereness, ada ketulusan, ada keterbukaan. Dan juga ada humbleness kalau mereka melakukan itu, tapi kan itu nggak kita lihat. Jadi sekali lagi teman-teman, ini bukan masalah soal STY, itu hanya satu part dari beberapa part yang akhirnya itu tadi balik lagi membuat akhirnya tagar ET out itu menggema. Yang pasti ET penuh dengan pencitraan. Dia takut juga kalau misalnya ada rapat Esko, dia kalah citra lagi. Iya. Ada terjadi pergantian-pergantian. Akhirnya kita mikir gitu kan. Iya, dan dia emang orangnya seperti itu. Harpa. Karena ada info A1 juga nih. A1 setengah deh. Dari seorang pengamat gitu ya. Dia menanyakan, dia tadinya bersyukur tuh. Oh, Pak Ete jadi ketua PSSI bukan karena pas 2024 nggak jadi wapres. Tapi jawabannya Ete sendiri kan masih ada 2029. Oh iya? Iya kan. Oh dia dengar langsung gitu. Iya, dia dengar langsung dari Erick Thohir langsung gitu. Kan masih ada 2029, gubrak nggak? Sebenarnya sih gini ya, kalau misalnya ibaratnya nih di sebuah kampung nih, misalnya Bung Indro bikin jalan, ya kan, sehingga petani akhirnya seneng. Nah kalau dia dapat kredit poin kan itu otomatis ya, sebenarnya ya. Tapi kalau kemudian dia bikin jalan, tapi kemudian dirusak-rusakin lagi, kan orang jadi bingung kan, gimana gue mau ngasih kredit poin ke lu? Itu otomatis artinya kalau memang Pak Erick Thohir bisa membuat sepak bola ini bagus, otomatis dia akan dapat kredit poin tanpa diminta. Itu udah konsekuensi logis kan gitu. Jadi sama tadi kayak analogi dia membuat jalan di daerah pertanian sehingga petaninya akhirnya bisa produktif. Jadi itu sih konsekuensi logis saja, tanpa dia berharap pun kalau dia bikin sepak bola ini bagus, pasti dia akan dapat elektabilitas yang naik, yang tinggi gitu. Iya. Gitu. Jadi bener ya. Lawang kita mau ganti RW aja, RT ngumpul buat bahas. Masa iya kita ganti pelatih kagak ada Esko yang kuliah, kagak lo kusah bang, gimana sih bang? Oke, kita menarik sekali ngomong soal Erick Thohir dan segala surprise-nya, dan akhirnya sepertinya kita rada-rada sepakat bahwa ini itu mungkin akan menjadi skandal. Kita nggak tahu, mungkin kalau aja teman-teman wartawan yang mau investigasi ini ya silakan. Mungkin kan kita cuma bantu berbicara aja ya. Hanya bantu manas-manasin ya. Itu tugas Bung Harpa. Kompor. Oke, ini kita bergerak ke soal pelatih timnas ya. Karena ini tadi kan kita ngomong soal jedanya lama banget. Karena tadi kita di luar kita ngobrol kan, gue merasa ini salah satu fase terlama ya timnas kosong, ya kan? Lama banget. Ini apa emang perasaan kita lagi dopaminnya tinggi gitu ya? Yang merasa ini lama banget. Tapi gue merasa di sejarah dunia juga tidak banyak yang seperti ini. Ya. Iya. Nah, apalagi kata Exco yang tadi kita omongin ya, diduga ya orang itu yang kita semua tahu, teman-teman pasti tahu semua lah itu siapa. Keras. Ya, dia menyebutnya si keras. Gue ngomongnya ya bapak-bapak Exco yang YouTuber ini. Keras 2 huruf terakhir kan. Aduh, semakin mengerucut Bung Harpa ini. Katanya paling lama Maret 2026. Wow. Akan udah ada pelatih. Ya kan? Lama banget ya. Nah, dengan target-target tadi itu kita udah ngobrol ya, dengan target timnas Piala Dunia, Piala Asia yang pengennya shining di Piala Asia ya kan? Ini logis gak hal-hal kayak gini? Ya, yang tadi awal sempat gua sebutkan ya, kita nggak banyak FIFA Match Day, hanya 4 kalau nggak salah, dan itu pun belum tentu semua bisa kita maksimalkan kan, karena setiap FIFA Match Day itu kan kalau kita berkaca dari pengalaman, pemain itu ngumpul paling lama 2 hari full, selalu pasti bergelombang kan, dan yang paling terakhir datang itu biasanya pemain utama-utama karena mereka main di Eropa kan. Kalau yang Liga 1 kan tarik rem tangan bisa ngumpul sebulan sebelumnya juga bisa gitu. Nah jadi sebenarnya itu nggak banyak waktu untuk persiapan.
Dan again Piala Asia hanya 1 tahun 2 bulan, Piala AFF itu bulan Juli habis Piala Dunia. Jadi menurut gue kata jangan buru-buru itu aneh, tidak pas gitu. Dan ya pelatih kalau baru, apalagi kalau baru ya, berarti kan menyesuaikan lagi. Iya betul. Dia belum tentu kayak Kluivert nih, gue yakin belum tentu dia hafal semua nama pemain yang pernah dipanggil sama dia di timnas, belum tentu. Kayak Egy Maulana Fikri apa Fikri Maulana misalnya. Nah gitu. Si kembar kita dia ketukar-tukar waktu itu. Udah pasti. Kalau gue pernah interview ketukar juga pernah. Nah kayak gitu-gitu kan hal yang sederhana. Belum nanti kalau ditunjuk pelatih baru misalnya, ya kan sowan dulu ke Menpora. Sama ya Menpora sama PSSI. Ya. Kalau gagal saling manggil. Saling manggil. Terus mungkin ke presiden mungkin mungkin nanti dia sowan ini segala macam. Apalagi waktu kemarin kan kebanyakan gimmick, tiba-tiba makan masakan Padang, ya kan, terus tiba-tiba, udah bisa bahasa Indonesia ya baru 3 hari, itu aduh udahlah, yang gitu-gitu tuh jangan terlalu receh lah, itu kan maksudnya kan mau nyindir yang sebelumnya kan, itu kita tahu. Nah nanti pelatih baru ini juga pasti banyak rundownnya nih segala macam, ini nggak banyak waktu sebenarnya, apalagi ya, tapi mungkin feeling gue sih, ini serius nih, mungkin akhir tahun mulai kasak-kusuk nyari, mungkin Januari awal prediksi gue akan ditentukan karena untuk menyambut FIFA Matchday Maret begitu. Januari lagi. Iya kelihatannya. Ya sekarang aja udah November kan, dan counting loh, belum ada kayak tanda-tanda misalnya Pak Erick Thohir lagi ke Belanda atau kemana gitu. Nah yang kedua juga sedikit mungkin gue nggak tahu nih, kan katanya kita ada kerjasama sama KNVB kan. Nah apakah ini jadi salah satu catatan untuk memilih pelatih, karena waktu kemarin konferensi pers di auditorium GBK kan ada Zwiers kan, ada direktur tekniknya. Salah satu wartawan tuh melontarkan pertanyaan itu soal apakah dari Belanda lagi gitu. Mungkin dia tahu bahwa jangan-jangan ada perjanjian kerjasama untuk kepelatihan nih gitu. Nah Zwiers sih jawabnya diplomatis ya. Kita nggak ngeliat backgroundnya, warga negaranya, kita ngeliat align nggak dengan filosofinya, ya mudah-mudahan aja benar gitu. Jadi buat gue again ini bukan soal Sintayong, kalau ditanya pribadi gue prefer dia memang comeback gitu. Tapi mau siapapun ya silahkan pilih, dan nggak mungkin langsung setuju semua orang. Sama waktu dulu Luis Milla nggak jadi diperpanjang, oke Simon sebentar, abis itu kan Sintayong. Ya jujur gue salah satu yang agak ragu waktu itu, kan orang bilang gini, emang kalau udah ngalahin Jerman di Piala Dunia bisa ngelatih Indonesia gitu kan, dan normal aja. Tapi begitu dia deliver, ya akhirnya Cintayong kan jadinya. Cintayong jadi Cintayong. Sampai akhirnya dibilang ternak Tayong. Jadi gitu nggak masalah gitu. Ya ambil keputusan dong sebagai pemimpin. You decide, you divide normal. Tapi ya sampai sekarang nggak ada. Jadi feeling gue Januari nanti. Tapi yang cocok Eropa atau misalnya Asia lagi? Sebenarnya benar yang kata dibilang Zwiers itu tidak mengikat pada kewarganegaraan. Kayak misalnya siapa ya, si Harfrena orang Prancis, tapi pengalaman dia bawa Zambia juara Piala Afrika, bawa Pantai Gading juara Piala Afrika, ngalahin Argentina waktu di Arab kan, terus lolosin Piala Dunia 2 kali, nggak ada masalah juga. Graham Arnold udah tahu sepak bola Asia. Intinya dia harus paham sepak bola kawasan lah gitu. Ada pengalaman kalau di kawasan Asia lebih bagus lagi. Sebenarnya ada salah satu calon tuh yang lumayan bagus, Hussein Amota ya kalau nggak salah. Dia tuh orang Maroko, terus pernah ngelatih Yordania, dan yang membawa Yordania lolos ke Piala Dunia, tapi diganti. Jadi di ujungnya pas estafet, yang pelatih barunya gua nggak tahu siapa, itu yang meloloskan ke Piala Dunia. Tapi awal-awal dia ngelatih dan pernah kerja sama Alexander Zwiers waktu di RTK Yordania. Nah, itu juga bisa juga gitu. Nah itu pun kan gak dikerjain juga gitu. Mau siapapun, mau Jesus Casas kan juga. Tapi terakhir katanya udah dekat sama Singapura sih. Itu. Nishino Jepang gitu ya. Jepang. Sebenarnya udah ada peningkatan tuh. Kan sebelumnya Alex Pastur ya. Udah Pastur, sekarang Jesus. Harusnya lebih tinggi lagi ya. Iya. Ini gua roaming kalau udah. Gitu. Oke, ini pertanyaanku lebih ini lagi Le. Sebenarnya menurut Bung Harpa lebih cocok timnas pakai gaya apa? Apakah yang beneran saya sih sering ngobrol sama Bung Indro ini Belandanisasi gitu ya. Apakah tadi itu emang orang yang bener ngerti kawasan yang paling cocok dengan sepak bola kita, dengan grip pemain-pemain kita gitu? Strategi apa pelatih nih? Dua-duanya. Oke, kalau yang gue pernah dengar dengan senior kita ya, Bung Yuki itu, dan gue juga perhatikan seperti itu. Nggak tahu kenapa dari SSB gitu, para pemain kita itu punya kecenderungan bertahan, counter gitu ya. Entah kenapa.
Nah, kebetulan yang kedua, secara materi pun kalau kita bicara kawasan Asia, kita kan tidak banyak yang lebih baik dari tidak banyak yang tidak lebih baik dari kita. Kita kayak kemarin sama Jepang, Saudi, Australia, kalaupun nggak lebih tinggi, kalaupun nggak lebih bawah, sama lah mirip. Artinya kita melihat lawan juga gitu. Kalau apa ya istilahnya tuh ketahuilah musuhmu dan dirimu kan, gitu. Jadi kalau lawannya misalnya kita lawan kayak kemarin lawan Cina Taipei, ya kita nggak mungkin kita bertahan. Logika aja sederhana. Tapi begitu kita lawan Jepang, ya kita mau nggak mau sepak bola reaktif. Dan itu zaman Sintayong kan terbukti. Kalau masih ingat waktu di GBK itu kita ada peluang emas banyak loh. Satu one Ragnar, kedua umpan crossing yang terlambat disamber sama Struik. Ada 3 atau 4 lah peluang emas dengan sepak bola counter. Ya memang kita nggak bisa bohong, kelas kita beda ya, akhirnya kita kalah. Tapi dibandingin kita pas yang leg kedua di mana, di Osaka, jauh kan. Mungkin masuk kotak penalti cuma bisa dihitung pakai jari kan. Jadi strategi itu kita menyesuaikan dengan ingredients yang ada gitu. Makanya milih pelatih pun yang bisa menyesuaikan dengan ingredients. Ibaratnya jangan siapa tuh chef terkenal di dunia tuh yang Gordon Ramsay suruh masak ininya mie goreng pinggir jalan. Bukannya gue bilang itu jelek, enggak, tapi tidak sama. Atau sebaliknya, yang tukang mie pinggir jalan dikasih steak yang mahal, dia nggak ngerti untuk memanfaatkan steak ini untuk jadi apa. Malah dibikin untuk potongan ini kan, potongan nasi goreng. Jadi seperti itu. Nah, yang paling penting yang pertama juga duit. Cocok nggak? Jadi jangan kita bilang mau beli Louis Vuitton, beli Hermes, uangnya cukup untuk yang KW kan nggak bisa. Itu juga mesti dilihat. Makanya kemarin gue sempat ngusulin CLBK, kenapa? Karena kita nggak perlu keluar duit lagi. Jadi cicilan kompensasi atau gaji atau apapun namanya bisa dikonversi menjadi gaji. Udah nol, nggak ada signing fee, nggak ada gaji lagi, penyesuaian udah oke. Tapi ya mungkin kalau sekarang gitu, kalau RI 1 turun tangan. Nah, gimana itu? Greget nih. Ya lagi disangkanya turut campur. Enggak, kalau tinggal kan bisa, nggak usah, jangan hierarkis, bisa dong, apa yang nggak bisa lah. Waktu Pak Erick Thohir itu juga setahu saya juga ada restu dari Pak Jokowi loh, jangan salah. Dan surat itu saya FIFA ini kan juga standar ganda. Kalau dilihat menguntungkan dia bagus, kok setelah di ini angkat bagus semua, yaudah nggak apa-apa, bagus lanjut gitu, nggak masalah. Tapi jangan hierarkis ya, karena gini loh, FIFA ini kadang-kadang mau so independen, so mau nggak dicampurin. Lagi mana? Piala Dunia diselenggara emang di planet Pluto. Misalnya kayak nanti di Amerika, apa mereka nggak ada izin dari Amerika, clearance sama keamanan kan ada juga, pasti ada juga. Bahkan kita pun nyalurkan duit kan dari Menpora entah 200 miliar atau berapa dari negara gitu. Jadi itu hanya gimmick-gimmick aja, hanya bungkusan yang sebenarnya ya selama itu tidak mengganggu stabilitas federasi, mereka nggak ada masalah. FIFA gitu. Tapi again ya jangan juga terlalu vulgar. Bikin surat enggak. Lagi rapat kabinet Pak Erick ngopi sebentar gitu kan. Itu ya. Masa berani ngelawan. Pak Prabowo tolong ini panggil Menpora ya, jangan panggil ketua PSSI jangan. Pak Prabowo tolong panggil Pak Menpora, bisikin Pak segini dikit dong. Nah, gitu ya. Dan sedikit ya. Sebenarnya kalau itu dilakukan itu bagus untuk semuanya loh. Elektabilitas tadi itu. Iya, itu lagi kayak tadi kalau dia bangun jalan di daerah pertanian orang suka, itu konsekuensi dia, gitu. Menurut gua. Nah, kalau kan lo udah ini kan ET out. Penggantinya kira-kira yang gimana? Gini, pertama itu ada mekanisme Esko PSSI yang harus diserahkan. Dan yang kedua itu apapun itu tapi tidak bisa terlalu jauh dari aspirasi masyarakat. Ya syarat-syaratnya kan ada tuh, misalnya harus berkecimpung di sepak bola kalau nggak salah 5 tahun, terus umur minimum segala macam dan lain-lain. Dan gini loh, jangan sampai kita terjebak dengan istilah apa tuh kuda mati ya. Yang istilah kuda mati itu di Yunani terkenal, jadi ketika dia naik kudanya udah mati, tapi dia masih kendalikan kuda itu terus. Itu padahal sebenarnya udah masa lalu gitu. Ya thanks for what he's done, but we have to move to another direction gitu. Bukan berarti kita benci ketua umum sebelumnya gitu loh. Sama kayak presiden kan juga ada masanya. Apakah karena kita benci? Enggak ya. Orang udah berharap secara aturan harus ganti, dan kedua orang mungkin pengen yang berubah karena nggak ada masalah. Jadi siapapun itu
kita serahkan ke mekanisme SK PSSI, kita berhak bersuara. Siapapun mau bolot kayak mau mali tong-tong kayak terserah, ya kan? Tapi nanti mekanisme itu memutuskan dan seharusnya itu tidak terlalu jauh dari aspirasi masyarakat. Mungkin gak akan membuat orang semua puas. Pasti selalu ada pro dan kontra. Tapi kalau mekanisme itu dijalankan dan orang melihat, oh kapasitas ini oke, walaupun gue kurang suka, nanti waktu akan yang membuktikan. Kalau dia bisa bekerja dengan baik, dengan sendirinya akan kembali jatuh cinta seperti dulu ketika masih awal-awal. Wow, oke. Ini Gitu. pertanyaan terakhir nih. Bayangan sepak bola kita, ini terakhir ini ya. Bayangan sepak bola kita di masa depan menurut Bung Harpa. Ini mau yang romantisme atau yang empiris nih, yang santai aja ya? Iya, empiris menuju romantis. Empiris menuju romantis. Gue gak tahu kenapa punya feeling kita lolos 2030. Oh, amin. Ini gua amin duluan ya. Amin ya Allah 2030. Jadi gua masih muda. Masih bisa berangkat. Karena kalau sampai nggak lolos hitung 4 tahun lagi lama cuy. Kalau nggak lolos 2030, buset deh 8 tahun lagi, 9 tahun lagi lama. Tapi nggak, gue punya feeling nggak tahu kenapa ini, makanya murni romantisme. 2030 kita lolos. Ya memang kita ada alasannya juga sih, karena pondasi sepak bola tim nasional kita cukup bagus lah. Walaupun nanti mungkin ada satu pemain diaspora yang mungkin udah nggak bisa main ya, mungkin ya. Kayak Joe Pelopesi kan udah 31-32. Tambah let's 4 tahun lagi udah 35, 36. 37 ya gitu. Mungkin enggak, mungkin dia udah berakhir di Liga 1 kali ya. Super League, which is nggak ada masalah. Tom Hai, kemungkinan dia main mungkin hanya sekitar 25%, 30%, udah 30 juga kan gitu. Jadi, tapi kan masih ada beberapa kan. Jahit Ses kalau nggak salah 24, 25. Terus Rizky Ridho masih berapa, 24 mungkin, 25. Terus Justin Upner even 22, Calvin Verdong kalau nggak salah 27, gue lupa. Ya masih Itu prime semua ya? prime semua sebenarnya. Minus mungkin Tom Hai, Joe Pelopesi sama mungkin Sandy Walsh juga 50-50 lah. Dia kan umur 28. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan 2030 kan itu pas centenario kan 100 tahun Piala Dunia. Oh wow. Itu mudah-mudahan Garuda terbang tinggi di Uruguay, Maroko, Portugal dan Spanyol. Dan Argentina kalau nggak salah. 2030. Jadi pembukaannya tuh Uruguay, ada 1-2 partai di Argentina, terus sisanya di Maroko, Portugal sama Spanyol. Begitu. Wow, ini doa yang kita aminkan bersama ya teman-teman. Semoga 2030 kita masuk Piala Juara. Dan sebelum itu kita punya prestasi minimal. Gue tuh yang paling nyesek di hati itu soal AFF. Itu. Gua udah tebak tadi. Oh itu sakit hatinya berkali-kali, kita tuh ke stadion nangis lah. Terus itu pokoknya itu dulu. Dan Setuju. gue sih Nangis di depan kakak Boas. iya ngerasain lagi. SEA Games kita dihajar Malaysia gitu-gitu. Ini semuanya 40 tahun loh, 39 tahun ini AFF. Tahun 96 pertama kali kan, Piala Tiger dulu namanya. lebih tua AFF dari banyak umur gue. Dan kita belum dapat apa-apa. Dan sekali lagi terima kasih Bung Harpa. Siap, thank you juga. Kami selalu Thank menunggu A1-nya karena A4 udah milik kertas. Oke. Terima kasih. Dan tetap bersama saya Dedek Prianto. Dan saya Indro yang bukan warkop. Dan tetap kita akan nanti banyak sekali konten-konten asyik tentang sepak bola di podcast Ruang Bola. Jangan lupa subscribe, like, komen juga. Share di media sosial kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.